Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatidz, segenap tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Mushola Al-Akbar beserta jajaran kepengurusannya, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita selalu senantiasa berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil, yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan beberapa rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini dalam rangka bersama-sama menjalankan satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita awali dengan sholat isya berjamaah dan dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan termasuk amal yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang saya hormati, perlu diketahui setiap malam kita melakukan sholat tarawih ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita akan mendapat pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita tidak tarawih ini akan rugi. Seperti malam ini dikatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bil lailatin tasi'ati. Malam ini adalah malam yang ke-9. Apa yang akan kita dapatkan kalau kita mau sholat tarawih pada malam yang ke-9 ini? Kata Rasul, faka'annama abadallaha ta'ala ibadatan nabiyyi alaihi salatu wassalam. Seakan-akan kita beribadah kepada Allah seperti ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kira-kira kalau ibadah Nabi Muhammad kira-kira gimana Pak? Ya pasti diterima lah. Namanya ibadahnya Nabi. Kita kan agak keren gitu loh. Malam ini kita bisa ibadah seperti ibadahnya Nabi. Ibadah Nabi itu kan ibadah yang tidak dilakukan lagi. Nah kita ibadah kita ini kan boro-boro, ya kan? Nabi ini melakukan sesuatu yang sunnah kayak wajib. Nah kita kadang-kadang kembali melakukan yang wajib kayak sunnah. Betul apa betul? Betul apa betul? Makanya rugi kalau orang tidak mau sholat tarawih pada malam hari ini. Itu ya. Para jamaah yang saya hormati, kita di dalam Ramadan ini ada satu kewajiban yang harus kita kerjakan, yaitu puasa. Salah satu tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa?
Takwa ini adalah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi dengan semaksimal mungkin larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya takwa. Jangan disalahartikan. Kadang-kadang takwa ini disalahartikan. Takwa takutnya nanti kalau sudah tua. Kadang-kadang kan begitu. Anak muda suruh sholat masih ogah-ogahan, merasa masih muda. Suruh puasa ogah-ogahan, merasa masih muda. Sehingga anak muda sekarang punya prinsip, anak muda berboya-boya kalau tua pengennya jadi orang kaya, kalau mati pengennya masuk. Emangnya surga Allah? Surga ini miliknya siapa? Miliknya Allah. Kalau kita pengen ke surga, maka harus mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu aturannya Allah yaitu kita disuruh berpuasa. Karena puasa ini bisa mengarahkan kita menuju orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu supaya puasa kita ini bisa sesuai dengan tujuannya, maka puasa kita harus kita kerjakan dengan sepenuh hati kita, dengan maksimal, dengan didukung pengetahuan-pengetahuan yang cukup, sehingga kita benar-benar puasa kita nanti akan menjadi la'allakum tattaqun. Jadi takwa ini terdiri dari 3 komponen. Kata ulama mengatakan at-taqwa majmu'ul ilmi wal amali wal istiqamati. Takwa ini terdiri dari 3 unsur. Yang pertama harus ada ilmunya. Orang nggak ada ilmunya nggak mungkin bisa bertakwa kepada Allah. Karena takwa ini modal utamanya harus ada ilmu. Makanya mushola al-akbar ini dibangun sedemikian rupa bagusnya ini harus ada taklimnya. Alhamdulillah taklim sudah berjalan. Ya, walaupun taklimnya ini untuk orang tuanya masih belum maksimal, tapi nggak apa-apa, sudah ada. Nah, artinya bapak-bapak, ibu-ibu setiap ada taklim yuk kita ngaji supaya kita dapat tambahan ilmu, karena ilmu ini untuk mendukung ibadah kita. Ibadah yang kita kerjakan yang tidak ada ilmunya, ini kata ulama, wa kullu ma bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Semua amal ibadah yang kita kerjakan yang tidak kita dasar dengan ilmu pengetahuan, maka amal ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini ngaji itu penting. Jangan sampai kalau ada ajakan ngaji kita abaikan begitu saja. Kita akan rugi, karena modal takwa yang paling utama adalah ilmu. Ini yang pertama. Modal takwa yang kedua, wal amali. Setelah kita dapat ilmu harus diamal. Setelah dapat ilmu harus diamalkan. Walaupun sedikit ilmu yang kita terima, kalau kita amalkan, ini akan jadi ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat inilah yang akan menemani kita besok kita kalau sudah ada di alam kubur. Makanya ini nggak usah nggak usah khawatir. Ilmu yang kita dapatkan walaupun sedikit-sedikit, itulah yang bisa menemani kita besok di alam kubur. Kalau kita nggak punya ilmu, nggak punya teman, kalau nggak punya teman sepi, ya kesepian. Padahal alam kubur itu kan kalau kita lihat hanya berapa kan? 2 meter kali semeter.
ditambah lubang dalam rezeki lagi sempit. Kalau nggak ada temennya ngeri, kalau ada temennya kan enak, bisa ngobrol, bisa jago, itu enak ya. Makanya ini supaya kita harus tetap cari ilmu. Jadi ilmu amal. Nah, modal yang ketiga adalah istiqomah, continue ya. Mengamalkannya harus istiqomah, jangan umat-umatan. Kalau umat-umatan nanti dikatakan Islam umat, bukan umat Islam. Kalau Islam umat itu sekarang sholat besok tidak, sekarang sholat besok tidak, kan begitu ya. Ini namanya Islam umat, bukan umat Islam. Nah, maka dari itu tiga hal ini harus kita masukkan dalam hati kita, sehingga kita ini kalau berpengen menuju orang yang bertakwa ini akan lengkap. Ya ada ilmunya, ya diamalkan, mengamalkannya secara istiqomah. Nah, dari tiga hal ini kita akan punya pelajaran penting. Minimal orang yang bertakwa ini adalah orang yang sangat loyal, punya disiplin yang tinggi, yaitu pertama disiplin ilmu, yang kedua disiplin sikap, yang ketiga disiplin waktu. Ini bagi orang Islam harus diterapkan. Disiplin ilmu wajib belajar, disiplin sikap harus punya akhlak yang baik, disiplin waktu jangan menyia-nyiakan waktu. Ini ya, sehingga kalau kita sudah bisa seperti itu, baru kita menuju muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk melihat ciri-cirinya, ini minimal orang bertakwa ciri-cirinya ada tiga. Yang pertama dikatakan dalam Al-Quran, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu mau berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sepi, mau berinfak dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin, mau berinfak walaupun dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Nah, di situ bisa dipahami bahwa infak ini ada dua. Ada yang namanya infak wajib, ada yang namanya infak sunnah. Infak wajib namanya zakat, infak sunnah namanya sedekah. Zakat ada dua, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah ini dilakukan ketika di bulan Ramadan seperti saat ini dengan mengeluarkan 3,5 liter beras. Kayak gitu, 3,5 liter beras. Nah ini. Nah, karena ini adalah untuk ibadah, saya pesan kepada jamaah jangan sekali-kali kalau itu ibadah itu dengan hal-hal yang jelek. Artinya kalau kita zakat fitrah, pilih beras yang paling bagus, karena itu ibadah. Ya, beras yang paling bagus harganya berapa? Kalau misalnya harganya itu 1 liternya 10.000, berarti ya 10.000 kali 3,5 berarti 35.000. Tergantung yang paling bagus cari, karena itu ibadah. Jangan dibalik, kalau kita makan pakai beras yang enak, giliran zakat pakai beras yang jelek. Nah, mentang-mentang itu jangan. Itu ibadah. Ya, ibadah itu kita serahkan kepada Allah. Ya, ini yang pertama. Yang kedua ini yang kedua. Biasanya kalau sudah ngasih zakat, ya jangan menerima zakat. Ini kadang-kadang kan ada nih sore-sore zakat ke musola, ya ngasih 3,5 liter beras. Malamnya ada panitia, assalamualaikum bu, ini ada zakat dari musola, diterima. Nah, itu ya sama aja bohong, bukan zakat fitrah namanya, tapi apa? Tukar beras. Betul. Betul. Kok sore
Ya kan? Itu namanya bukan zakat tapi apa? Tukar beras. Ya, mending dapat lebih bagus, lumayan gitu. Kalau dapatnya lebih jelek, nggak brutal. Ya, ini zakat kita. Kalau zakat kita kan untuk membersihkan jiwa kita, ya, supaya jiwa kita bersih dari penyakit hati. Nih, nah kalau zakat mal untuk membersihkan harta kita. Berapa persen? 2,5%. Dihitung sendiri. Kalau kita punya uang 1 juta, 25.000 dikeluarin. Yang 975.000 milik kita. Yang 25.000 keluarin. Dan siapa yang hitung? Yang kita sendiri loh. Duit kita sendiri bukan menghitung orang. Ya kita harus jujur. Kita punya uang 100 juta, zakatnya hanya 500.000. Ya nggak bisa, namanya nggak jujur. Kalau Allah sudah dibohongin, jangan salahkan Allah kalau Allah suatu saat mencabut rezeki yang kita dapat dan kita miliki. Maka harus jujur. Kalau zakat itu harus jujur, karena ada aturan-aturan yang harus dipahami. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah nggak ada aturannya. Kalau zakat harus ada aturannya. Pas 2,5% ya 2,5%, nggak boleh kurang. Ya, 2,5% pas. Ini. Nah itu ya, kalau punya uang 10 juta tinggal kali 25.000 kali 10, 100 juta 25.000 kali 100. Tetap banyak yang masih Pak, bukan banyak yang diminta enggak. 100 juta hanya 2,5 juta. Yang 97,5 milik Bapak Ibu. Yang 2,5 juta milik orang lain. Harus dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan, nanti akan jadi penyakit. Penyakit apa? Penyakit air. Penyakit air sudah susah disembuhkan. Air itu apa? A-nya angkuh, I-nya iri, D-nya dengki, S-nya serakah. A, I, D, S, angkuh, iri, dengki, serakah. Orang kalau sudah punya penyakit itu artinya komplikasi, sudah susah diobati. Ya, paham ya? Maka keluari. Itu. Kalau kita sudah mengamalkan itu, maka kita sesuai apa yang disabdakan Rasul, tangan di atas lebih baik daripada tangan di atas. Orang yang suka amal, orang yang suka sedekah lebih baik daripada orang yang suka minta. Ya ini kalau saya tanya ini kira-kira bapak-bapak ibu-ibu suka posisi tangan di atas atau tangan di bawah? Hah? Tangan di atas atau di bawah? Tangan di atas. Kalau joget tangan di atas. Kalau joget doang tangan di atas. Kalau pengen tangan di atas dibuktikan. Saya lihat nih kotak amalnya semalamnya itu dapat berapa. Kalau pengen tangan di atas harus dapat banyak kotak amalnya. Ini ya, kalau terawih gratisan. Rugi. Karena kalau saya tunjukkan pahalanya Pak, ya sampean ini kalau ngasih tukar tepung, ini kotak itu ibaratnya jilbab surga. Surga mengambil sampean. Assalamualaikum hai orang yang beriman. Ayo kita masuk di dalam surganya Allah. Kita ambil sampai sama surganya Allah. Tadi sampai Pak lewatin saja, lewat. Berarti jangan salahkan surganya kalau nggak mau dimasukin, karena sampai dan disampaikan surga tidak nggak surga di mana uang pahalanya dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Kalau misalnya sampai masukin 5.000 kali 700 berapa? Nah kali 9 banyak ya. Ini kalau Ramadan kok nggak mau beramal rugi. Yang punya ilmu amalkan ilmunya, yang punya tenaga amalkan tenaganya, yang punya harta amalkan hartanya. Itu jangan hitung-hitungan Ramadan kok hitung-hitungan. Ya pahala melimpah. Baca Quran
ini satu huruf 10. Ya, satu huruf 10 pahalanya. Kalau kita baca Yasin, 2 huruf kali 10, 20. Kalau Ramadan kali 700. Oh, saya berapa ada? 20 kali 700. Berapa? Wal Qur'anil Hakim. Itu hurufnya ada berapa? Kali 20, kali 700. Banyak. Oh, tapi jangan begini kalau ketajaran Yasin wal Qur'anil Hakim sadaqallahul azim. Tanya namanya, kenapa hanya 2 ayat? Kata Ustaz kebanyakan pahala. Wah, ini rugi ya, jangan disia-siakan waktunya. Nah, itu ada. Ya, untuk harus pahami. Ramadan ini jangan sampai kita nganggur. Pak, katanya ini Pak, tidurnya orang puasa itu ibadah. Itu maksudnya kalau kita timbang ngobrol yang enggak, mendingan kita tidur. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Tapi jangan banyakkan tidur. Kalau tidur seharian namanya apa? Latihan jadi jenazah. Ya kan? Tidurnya orang puasa itu ibadah, tapi kalau tidur seharian namanya apa? Latihan jadi jenazah. Ya, ini. Nah, yang kedua ya, yang kedua adalah bisa menahan amarah. Jangan mengumbar emosi, jangan suka emosi, jangan suka marah-marah sama orang tuanya, apalagi berani membentak sama tetangganya yang sama orang tua yang sama anak yang di bawah umur harus dikasihan. Ini bakal lebih baik. Jadi kalau kita nggak cocok sama orang, cukup diam saja, nggak usah marah-marah. Kalau kita bisa menahan amarah, dan baru kita termasuk orang yang bertakwa. Tapi kalau kita ngumbar emosi kita tidak bisa dikatakan orang yang bertakwa. Yang ketiga, wal afina 'anil nas, yaitu memaafkan kesalahan manusia. Kalau ada percekcokan, kalau ada teman kita sudah minta maaf, jadi maafin. Sudah minta maaf, buta-buta. Wah, memang dasarnya salah. Saya nggak mau memaafkan kamu. Sampai ujung turunan saya bakal marah, nggak bakal maafin. Waduh, ini sadis amat. Orang kok sampai ujung turunan nggak mau memaafkan kesalahan orang lain. Jangan ya. Kalau kita kepengen orang bertakwa, 3 hal itu dilakukan ya. 1, yuk kita berinfak, jangan jadi orang yang pelit. Yang kedua, tahan amarah. Yang ketiga, yuk kita saling memaafkan. Yang terakhir, Bapak Ibu jamaah, saya Twitter tadi ada WA, mohon bantuan kerasan suratul Fatihah untuk kakak kandung saya yang saat ini baru kembali ke rahmatullah. Jadi benar saya gak enak ya, nanti mungkin saya langsung minta pamit karena ada berita duka dari keluarga saya. Ya karena ini tugas tetap saya tugas. Barusan Twitter tadi ada WA, ada Gabriel kakak saya nomor 5 kembali ke rahmatullah, namanya Bapak Haji Oksan bin Basuri. Saya mohon baca suratul Fatihah ala hadinya wa lakum min rahmat Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebih maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunatan minal witri rakaat ini jami'at rahimahumullah.